Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atsmat Zaki Nugraha. Pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS pelajaran manajemen media cetak, elektronik, dan online. Oke, soal yang pertama tentang refleksi pribadi praktik konsumsi media, yaitu media apa yang saya sering pakai dan mengapa saya memakai itu. Oke, dalam akhir-akhir ini saya sering menggunakan media sosial, khususnya itu Instagram sebagai salah satu sumber utama informasi dan hiburan. Alasan utama saya memilih Instagram adalah karena platform ini memudahkan saya dalam menemukan informasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Melalui fitur-fitur seperti pencarian atau mengikuti akun-akun yang relevan, saya dapat mengakses berbagai konten secara cepat, mulai dari berita, edukasi, hingga hiburan. Selain itu, Instagram juga menjadi sarana saya untuk membangun personal branding. Saya merasa bahwa dengan membagikan aspek-aspek tertentu dari kehidupan saya bisa menunjukkan identitas, nilai, dan ketarikan saya ke publik secara visual dan kreatif. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana saya membedakan kredibilitas media cetak, elektronik, dan online. Oke, sebelumnya secara garis besar, kredibilitas media itu adalah kualitas yang menentukan kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan, dan masing-masing media memiliki karakteristik yang mempengaruhi kredibilitasnya. Yang pertama itu seperti media cetak, itu mencakup koran, majalah, buku. Dia itu memiliki proses verifikasi yang sangat ketat, terus resiko hoax yang sangat rendah, dan kelebihannya itu akurat dan terpercaya. Selanjutnya, media elektronik seperti televisi, radio, dan jurnalis profesional dan lain sebagainya memiliki proses verifikasi yang sedang, resiko hoax yang sedang, kelebihannya itu lebih cepat visual dan audionya. Informasinya itu lebih cepat dibandingkan media cetak. Selanjutnya adalah media online atau sosial media yang sering kita gunakan pada saat ini. Itu proses verifikasinya itu sangat minim, risiko hoaxnya sangat tinggi, tetapi memiliki akses yang mudah dan interaktif, dan informasi itu sangat cepat untuk menyebar. Oke, yang selanjutnya bagaimana media online menjaga kredibilitasnya di tengah maraknya menyebarnya informasi hoax gitu. Oke, yang pertama yang terpenting adalah verifikasi internal. Oke, sebelum dipublikasikan sebuah konten, sesuatu dari platform sendiri juga harus memverifikasi adanya informasi yang hoax atau tidak benar. Dan juga peran kita sebagai konsumen harus andil ikut berpartisipasi melaporkan konten yang tidak sesuai atau hoax atau mengganggu kredibilitas media online. Ya, untuk sekarang adanya literasi dan juga edukasi kepada para pengguna itu juga sangat penting untuk menjaga kredibilitas media online dalam maraknya informasi hoax. Jadi kita sebagai pengguna juga harus cerdik dalam menggunakan media online. Dan juga platform juga meningkatkan kinerja atau sistem internalnya untuk menjaga kredibilitas online tetap terjaga. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, itu evaluasi platform media online favorit Anda. Oke, saya telah mengikuti salah satu akun di platform media sosial Instagram, yaitu narasi.tv.
Evaluasi pertama, pertanyaan ada evaluasi aspek manajemen konten. Apakah isinya kredibel, menarik, dan terstruktur baik? Sebagai pengguna aktif Instagram dan pengikut akun Narasi TV, saya menilai bahwa manajemen konten Narasi TV sangat profesional dan konsisten. Konten yang disajikan mencakup berbagai isu soal politik dan budaya yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Kredibilitas kontennya jaga melalui penyajian informasi yang berbasis data dan narasumber yang kompeten. Misalnya dalam program Musyawarah, Narasi TV mengangkat isu-isu politik dengan sudut pandang yang berbeda dari media arus utama, memberikan ruang bagi suara-suara yang sering terpinggirkan. Dari segi visual, Narasi TV memanfaatkan kekuatan Instagram dengan menyajikan konten yang menarik secara estetika, infografis, video pendek, dan carousel digunakan untuk menyampaikan informasi secara ringkas namun padat. Caption yang menyertai setiap unggahan juga informatif, mengajak audiens untuk berpikir kritis. Lanjutnya pertanyaan tentang pengolahan interaksi dengan audiens, komentar, media sosial, dan lain sebagainya. Narasi TV ini menunjukkan upaya yang signifikan dalam membangun interaksi dengan audiensnya. Melalui kolom komentar, mereka aktif merespon pertanyaan dan tanggapan dari pengikutnya. Selain itu, fitur-fitur Instagram seperti Stories, Live, dan Q&A dimanfaatkan untuk berinteraksi secara langsung dengan audiens. Hal ini menciptakan rasa kedekatan dan membangun komunitas yang solid di sekitar akun mereka. Selanjutnya saran agar media tersebut bisa lebih kompetitif di masa depan. Untuk meningkatkan daya asing di masa depan, saya menyarankan berbagai langkah strategis. Yang pertama itu diversifikasi konten. Menambahkan variasi konten seperti podcast atau webinar yang dapat diakses melalui Instagram Live atau IGTV. Ini akan memperluas jangkauan audiens dan menawarkan format yang berbeda untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya ada peningkatan interaksi. Itu mengadakan sesi tanya jawab rutin atau diskusi langsung dengan narasumber melalui live Instagram. Dan ini akan menimbulkan keterlibatan audiens dan memberikan nilai tambah melalui interaksi langsung. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan influencer atau komunitas. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh publik atau komunitas yang memiliki visi serupa untuk memperluas jangkauan dan memperkenalkan Narasi TV kepada audiens yang lebih luas. Pemanfaatan data analik. Menggunakan data analik Instagram untuk memahami preferensi audiens dan menyesuaikan konten sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini akan meningkatkan relevansi dan efektivitas konten yang disajikan.